Halo Sobat Osek, welcome back to POSI, Podcast Oceanography. Di sini gue Farhan dan gue bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol bareng nih. Aku ngajak kalian ngobrol bersama para asisten yang tentunya kece karena tema POSI kali ini yaitu pusingnya menjadi asisten praktikum, dan ini tentunya bakal relate banget nih sama kalian-kalian yang sudah berpengalaman jadi asisten. Dan aku nggak sendiri dong, tentunya bersama asisten-asisten kece dari program studi oceanografi. Bersama siapa di sini? Halo semuanya, aku Afta dari Oceanografi angkatan 2021. Halo semuanya, aku Syafrizal dari Oceanografi angkatan 2022. Oke. Ada Kafta dari Oceanografi 2021 sama Kasafrizal dari Oceanografi 2022. Oke. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Baik. Sesuai tema kali ini yaitu tentang asisten ya. Tentu kalian asisten dong, ya kan? Iya sih lagi. Nah, asisten. boleh dikasih tahu dong dari pengalaman Afta sendiri pernah jadi asisten apa aja? Kalau pernahnya aku pernah jadi asisten oceanografi kimia. Terus sekarang lagi megang asisten praktikum pasang surut sama pemodelan oceanografi 1 sama juga oceanografi lingkungan. Kalau Safrizal? Kalau aku karena masih baru jadi semester ini baru 2 ya. Ada satu tuh komputasi oceanografi, satu lagi sama statistika dasar. Oh, oke. Nah, kalian kan di prodi oceanografi nih. Bagaimana sih biar jadi asisten praktikum atau asisten? Oh, sebelumnya ini dulu kalian. Ini kan kalian ada yang jadi asisten kelas, ada yang jadi asisten praktikum, dan juga mungkin ada yang jadi asisten lapangan. Boleh dijelasin nih perbedaan dari 3 asisten ini? Aku dulu kali ya. After. Jadi kalau misalkan di asisten kelas itu paling cuma tugasnya itu ada 2 setahu aku. Aku juga pernah jadi asisten grader tapi di prodi lain buat prodi fisika. Jadi kalau misalkan asisten grader tuh ya sesuai namanya aja. Jadi dia cuma nilai-nilai ujian, kuis kayak gitu. Kalau misalkan asisten kelas, kalau nggak salah tuh Pak RK ya suka kayak gitu kan, kayak hidro gitu. Itu biasanya dimintain buat ngajar tutor juga, kayak ngasih kelas tutor ke si anak-anaknya. Kalau misalkan asisten praktikum, berarti ya dia bikin modul, tugas asisten itu bikin modul, terus nemenin si anak-anaknya sama praktikum. Jadi kayak ngebimbing anak-anaknya sama praktikum gitu. Terus biasanya satu orang tuh ngehandle satu modul. Sama kalau misalkan asisten lapangan ya kurang lebih sama kayak asisten praktikum, tapi ditambah nemenin anak-anaknya di lapangan juga. Sama nanti harus bikin kayak teklab, teknik lapangan, rancangan lapangannya gitu-gitu. Wah, ada yang menarik nih. Tadi lu kan oceanografi kan? Tapi bisa ngasistenin prodi fisika. Gimana tuh? Soalnya kurikulum yang lama tuh masih ada mata kuliah yang dari fisika. Jadi dosennya tuh dari fisika. Terus kebetulan dosennya tuh kenal sama aku. Aku juga bingung kenapa aku tiba-tiba dijadiin asisten. Soalnya waktu itu tuh matkulnya mekanika B, dan mekanika B aku tuh nggak memenuhi syarat. Biasanya kan kalau asisten tuh ada syarat nilainya gitu kan. Tapi karena beliau kenal sama aku, terus dia kayak ngechat aku mau nggak di Cirebon jadi asisten saya. Soalnya kayak gak ada lagi. Jadi kayak ya udah. Orang dalam ya. Iya bisa. Oke, nah ini jadi menarik nih ya, karena berarti dari program studi oceanografi juga nggak terbatas bisa jadi asisten di prodi ocean doang, bisa juga di prodi yang lainnya. Nah, kalau dari Safrizal nih, pernah jadi asisten apa aja tadi? Kompos sama startup. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, job desk kamu di asisten kedua tersebut itu seperti apa? Kalau aku sendiri nggak terlalu ribet kayak Kafta tadi ya. Karena aku asisten praktikum, paling karena berhubungan sama cuma laptop komputer aja, jadi ya bikin modul, modifikasi soal segala macam, terus ya ngasih soal ke mereka, soal praktikum, terus kita tinggal bimbing di kelas gitu, kasih hands on. Oke. Kalau berbicara tentang asisten ya, pasti stereotip orang-orang di luar sana bilang wah ini asisten nih. Pinter. Pasti, iya kan, ya kan, pinter kan. Ada beban moral tersendiri nggak sih dari kalian dan buat ngedapetin title asisten gitu? Itu gimana sih caranya? Apa tadi cukup dengan dekat dengan dosen yang tadi Kakak bilang ya?
bisa ditarik nih langsung jadi nggak nih, apalagi prodivisi kan. Iya. Nah, ada nggak sih proses seleksi yang mungkin belum disebutin tadi secara tersurat? Rija dulu Ya, deh. perlu. Kalau aku sendiri mungkin pertama dari Stadak ya. Nah kalau Stadak tuh kebiasaan dari tahun ke tahun itu ngeliat dari nilai sebelumnya gitu. Nah alhamdulillah kebetulan nilai kemarin aku tuh termasuk yang bagus lah. Jadi ditarik sama ibunya buat bantu-bantu buat Stadak gitu. Terus kalau misalnya kompos kemarin ya sama juga sistemnya itu ngeliat nilai yang bagus terus dijadiin asisten. Cuma masih ada sih beban moralnya kayak itu kan materi tahun lalu ya. Jadi kita mau nggak mau harus belajar lagi kayak ya jadi sama-sama kayak nol lagi lah dengan praktikannya juga. Kalau dari Afta? Kalau dari aku selama jadi asisten tuh selalu nemu 2 case antara memang matkul yang best seller sama matkul yang sepi. Kalau misalkan matkul best seller kayaknya bakal ada seleksi dipilih juga dari dosennya. Cuman sejauh ini aku tuh nggak tahu kayak yang terpilih tuh yang gimana. Selain nilai kalian bagus, biasanya tuh minimal AB kalau misalkan mau jadi asisten. Tapi biasanya ya tergantung dosennya lagi gitu, dia mau milih siapa. Itu buat yang matkul best seller. Kalau misalkan matkul yang agak sepi, itu tuh biasanya udah nggak lihat nilai lagi, tapi kayak ngelihat rekomendasi, malah si dosennya itu yang nyari-nyari. Contohnya tuh kayak tadi aku yang prodifisika tadi gitu, karena emang nggak ada orang lagi gitu. Oke. Nah, dari yang kalian rasain setelah jadi asisten ada benefitnya nggak sih? Benefit apa ya? Keuntungan apa? Itu kan bisa masuk ke CV nggak sih? Bisa kan? Bisa gak sih? Iya, Bisa, bisa ya, karena di sini masuk kan. kerja kan. Iya. Nah, ya itu selain yang tadi tuh aku sebutin, ada benefit yang kalian rasain nggak? Uang. Wah. Iya, Uang ya. itu salah satunya. Cuma benefit bagusnya pasti relasi sama dosen, karena kayak bakal lebih dekat sama si dosennya. Dan itu kalau misalkan berlanjut ke semester berikutnya, itu kalau matkulnya dosennya sih sama, suka jadi close recruitment gitu. Bisa jadi salah satu lu dapet tiket gitu buat bisa jadi asisten di mata kuliah dosen itu di semester selanjutnya gitu. Sama kalau terus berlanjut sampai tingkat akhir, bisa ditarik jadi dosen pembimbing. Kalau mau. Ada kemungkinan besar gitu. Oke, dari Fajar ada mau ditambahin kan? Aku masih pemula banget Oke. di sini. Paling uang sama CV. Nah, jadi buat kalian nih yang pengen jadi asisten, kalau aku simpulin ya, pertama bagusin nilai ya kan? Iya. Betul. Ya, Iya. yang kedua jangan lupa dekat sama dosen gitu. Oke. Nah, kalau berbicara terkait asisten, pasti ada hubungannya antara asisten dan praktikan gitu kan. Iya. Nah, dari kalian sendiri nih, ada nggak sih suka duka bagaimana menghadapi praktikan? Lebih praktikan. Ya, Aku mau. Ini ceritanya tuh pas aku megang modul Stadak modul 1 ya. Nah, Oke, itu sebentar. Motong ya. Jadi disclaimer ya, ini mohon maaf kalau ada yang merasa tersindir yang Iya. nggak nyinggung siapa-siapa ya. ini biar belajar ya, biar tidak terjadi lagi gitu ya. Ya, boleh lanjut. Enggak. Ini cuma Kalau ada kan aku nama- megang sensor aja. Nah, jadi kan modul 1 aku megang ya kios parah itu sih. Karena mereka kan baru belajar MATLAB, Excel juga kayaknya baru ngotak-atik kan. Jadi kayak pas baru hands on pertama langsung kak ini gimana kak, ini gimana? Ketinggalan gitu, pokoknya ketinggalan jauh. Jadi mau nggak mau jelasin pelan-pelan. Harusnya itu bisa kelar setengah jam, tapi sampai 2 jam kelarnya. Karena baru pertama kali gitu. Oh, itu matkul standar ya? Iya. Nah, oh iya. Kalau buat kalian yang belum tahu nih, kalau di OC atau di ITB sendiri, kita tuh masuk jurusannya di semester 3 Iya. gitu. Jadi kita belajar OC ya di semester 3. Cuma sekarang ada kurikulum baru ya. Jadi sekarang semester 2 udah mulai masuk di matkul oceanografi gitu. Kalau dari Afta sendiri suka dukanya gimana? Dukanya dulu lagi. Dukanya itu sebenarnya sih aku jarang merasakan yang aneh-aneh sih selama pelaksanaan apalagi praktikum ya.
kalau praktikum yang nggak ke lapangan. Paling aneh-anehnya tuh nanti pas sudah ngumpulin nih deadline, suka ada aneh-aneh. Terus kayak kadang kita tuh jadi kebawa pusing memikirkan gimana sih praktikan ini bisa ngumpulin laporan dia gitu. Padahal kan itu maksudnya dia itu tanggung jawab masing-masing praktikan kan. Tapi kayak jadi kita tuh kebawa ribet untuk ngebantu si praktikan ini. Padahal kalau misalkan bisa memanajemen waktu dengan baik, laporan itu bisa dikumpulin kayak gitu. Sama pasti yang chaos tuh kalau di lapangan sih, karena di lapangan itu semua dinamis. Jadi kayak tiba-tiba ada aja sih praktikan yang punya gerakan tambahan, kayak tiba-tiba ngapain, terus tiba-tiba di mana gitu. Jadi kayak bener-bener harus ekstra pengawasan sih kalau di lapangan. Tiba-tiba mancing. Iya, tiba-tiba mancing. Tiba-tiba ambil datanya kan bisa jadi kan kayak gitu. Jadi kita harus make sure kalau semua praktikan itu melaksanakan si modulnya dan baik dan datanya keambil kayak gitu. Oke. Oh, boleh dong kasih rating kali ya. Tadi kan ada 3 tipe asisten ya. Asisten lapangan, asisten praktikum, sama asisten kelas. Iya. Kan? Nah, boleh di rating kekeosan jadi asisten ketiga asisten tadi, 3 tipe asisten tadi, mulai dari yang paling chaos dan yang nggak paling chaos. Lapangan sih ya. Disusun gitu. Ya, disusun. Kalau dari aku lapangan paling chaos. Lapangan, praktikum, baru yang nggak ada praktikumnya, yang kayak cuma nilai doang gitu. Sama sih. Tapi kalau asisten lapangan itu kerjanya pas di lapangan aja atau setelah kita balik ke kelas masih tetap kerja? Kalau misalkan, jadi pasti kan sebelum ke lapangan pasti kerja kan, ngurus-ngurusin persiapan dan lain-lain. Di lapangan pasti kerja, setelahnya tuh paling cuman bantu buat ujiannya gitu. Jadi bantu nilai ujian. Jadi hasil lapangan itu kan bakal dipresentasiin di ujian. Nah itu tetap asisten yang megang nilai akhir ujian. Oke. Dari kalian sendiri ketika menghadapi praktikan nih, pernah nggak ngadepin praktikan yang aneh-aneh gitu? Kayak misal, ya pasti ada aja kan gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan mencontek sama teman yang lain, gitu kan? Terus atau mungkin yang demot dia jadi gak ngumpulin praktikum sampai telat berapa minggu tuh. Nah, respon kalian terhadap anak-anak yang seperti itu tadi seperti apa sih? Ataukah ada sanksi tersendiri? Dan itu sanksinya seperti apa? Apakah langsung tidak diluluskan? Kalau aku sendiri tuh belum pernah dapet yang aneh banget ya. Palingan yang rada chaos aku tuh yang nggak bisa ngeran Fortran gitu, yang nggak bisa ngeran MATLAB. Paling chaos sih di Fortran ya. Jadi kita tuh asisten jadi pencari error gitu. Jadi kakak ini gimana kak? Aduh kan, jadi di kelas tuh 1 jam aku nyari error, iya beda-beda error. Jadi kita harus tahu gimana errornya gitu. Makanya pas modul aku nggak ngasih tugas pendahuluan yang gimana-gimana. Aku minta mereka ngeran aja, ngeran yang skripnya udah aku kasih, tinggal di run. Jadi aku siasatinya pas nanti mereka praktikum, soalnya nggak jauh beda, tinggal dimodifikasi aja. Oh, kayak ibaratnya tinggal ubah variabel gitu ya. Oh, tapi belum nemu ini praktikan yang modenya malas ngumpulin laporan belum. Paling yang nggak mau datang praktikum sih. Alasannya sakit, tapi pas aku tanya suratnya mana nggak dijawab lagi. Gitu. Kalau dari Afta pernah nemuin model praktikan yang seperti apa? Lucu-lucu sih, cuman kayaknya kalau misalkan yang nggak hadir itu ada waktu itu. Jadi siasatinnya itu aku koordinasi sama koordinasi, tapi pada akhirnya ya dia harus tetap ngulang praktikum lagi semester berikutnya karena dia nggak hadir gitu. Jadi nggak yang aneh-aneh banget sih, nggak kayak hilang. Itu ya. Jadi kalau kalian ada kendala atau ada pun hal-hal yang membuat kalian gak bisa ngumpulin laporan secara tepat waktu atau gak bisa hadir, bisa diobrolin sama asisten itu kan ya? Iya, tinggal obrolin gitu aja. Kabar-kabarin aja. Terakhir nih, pesan buat praktikan dari para asisten. Apa ya? Aku dulu kali ya. Apa? Jalanin aja.
kata aku mah kayak selesain aja, nggak usah bagus-bagus gak apa-apa, soalnya asisten juga paham, jadi kayak yang penting selesain aja, jangan hilang. Itu sih. Jadi sampai jam cari teman ya, cari Iya, teman. bener. Jangan sendiri terus gitu. Jadi terus belajar manajemen waktu yang baik. Karena kita juga pernah jadi pelatihan, jadi kita paham gimana rasanya jadi pelatihan gitu. Oke. Nah, itu dia tadi obrolan kita terkait asisten. Dan tentunya setelah posi ini tayang bakal ada posi-posi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk ditonton, like, share, Subscribe. share and subscribe konten kita ya, agar kalian tidak ketinggalan nih konten-konten selanjutnya dari kita. Cukup sekian dan see you in the deep. See you in the team. Bye. Alhamdulillah.